Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 21 berpikir komputasional akan membawakan proyek kami yang berjudul Program Analisis Klasifikasi Data Catatan Gempa tahun 2024 di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan saya Akmal Maulana 164241116. Saya Ika Dek Suryo Wibawa 1642455. Saya Muhammad Afif Alamin 164246067. Saya Hairul Andri Rusdianto 164241111. Saya Michael Ansmanawa dengan NIM 164241122. Saya Rizky Akbar Fareza Aymar dengan NIM 164241124. Baik, selanjutnya untuk pendahuluan, proyek kami dilatar belakangi oleh aktivitas gempa di Indonesia yang sangat aktif dikarenakan berada di wilayah Ring of Fire. Dengan tujuan kami yaitu yang pertama mengembangkan program Python untuk membaca dan mengolah data gempa dari file CCV dengan struktur data yang kompleks. Lalu yang kedua mengelompokkan data gempa di Indonesia berdasarkan wilayah, waktu kejadian, dan klasifikasi magnitudo. Serta ada pun manfaat yaitu membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang distribusi dan klasifikasi gempa yang ada di Indonesia dengan penyajian data yang lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya untuk karakteristik dari data kami yaitu data yang kami gunakan pada proyek kali ini merupakan data kegempaan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024, yaitu pada rentang 1 Januari hingga 3 Desember 2024. Data ini kami ambil dari USGS yang merupakan sebuah badan ilmiah Amerika Serikat, dan data ini memiliki 129 baris serta 6 kolom dan berukuran 12 kilobyte yang menampilkan waktu dan lokasi kejadian, latitude, longitude, kedalaman, serta skala dari setiap gempa. Baik, selanjutnya adalah dekomposisi. Dekomposisi dari program ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama persiapan data, nanti program akan membaca data CSV, lalu menambahkan kolom berdasarkan latitude atau longitude, magnitudo, dan waktu. Kemudian selanjutnya adalah analisis data. Pada analisis data, klasifikasi gempa berdasarkan pulau, magnitudo, dan bulan. Dan nanti akan menampilkan analisis awal dalam format tabel. Kemudian selanjutnya adalah interaksi dengan pengguna. Pengguna disuruh memilih kategori pencarian, yakni pulau, magnitudo, dan juga bulan. Yang nantinya akan ditampilkan hasil pencarian yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah output dari program, akan menampilkan hasil analisis dan hasil pencarian dengan menggunakan tabel. Selanjutnya, pengenalan pola. Program diawali dengan tipe data integer, yakni berupa pilihan angka 1, 2, atau 3, yang masing-masing angka menunjukkan tipe program. Ketiga program tersebut merupakan tipe program string, dengan pilihan program pertama dengan pola berdasarkan pulau Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Sumatera. Pola program kedua berdasarkan magnitudo, seperti mikro, minor, atau like. Terakhir, pola program ketiga berdasarkan bulan, mulai dari bulan Januari hingga Desember. Untuk abstraksi, dataset ini mencakup data gempa bumi dengan fokus pada waktu kejadian, lokasi geografis, latitude, dan longitude, serta kedalaman gempa dan magnitudo. Informasi ini ditampilkan untuk membantu kita memahami pola gempa bumi berdasarkan lokasi, waktu, serta tingkat kekuatan dan kedalamannya. Untuk keperluan analisis, data lain seperti jenis magnitudo, jumlah stasiun pencatat, atau detail teknis lainnya tidak ditampilkan, sehingga penyajian informasi lebih sederhana dan terfokus. Baik, selanjutnya masuk ke dalam sistematika flowchart, di mana yang pertama adalah import data. Data yang di sini dalam bentuk CSV. Lalu sistem akan menganalisis data, yaitu mengklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu pulau, magnitudo, dan bulan kejadian. Nah, selain itu, di analisis data ini, kami juga menghilangkan data kotor atau data yang tidak diperlukan. Nah, setelah itu, sistem akan menampilkan klasifikasi data tersebut, yaitu pulau, magnitudo, atau bulan kejadian. Nah, selanjutnya, user akan menginputkan kategori data gempa yang dicari, atau sesuai dengan klasifikasi yang ia inginkan. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan sebuah pertanyaan, apakah ingin kembali mengelompokkan data dengan kategori lainnya? Jika iya, maka akan terjadi loop atau kembali lagi ke menu input kategori data gempa yang dicari. Namun, jika tidak, maka otomatis sistem akan menampilkan tabel data gempa dengan kategori yang diinginkan oleh user, dan sistem akan selesai. Oke, di sini kita akan menampilkan program analisis gempa, di mana kita menggunakan ekstensi Panda, datetime, dan tabulet, di mana Panda untuk membaca CSV, datetime untuk membaca tanggal, dan tabulet untuk menghasilkan output tabel yang lebih rapi.
Di sini kita memakai simple filter agar peringatan dari ekstensi-ekstensi ini tidak muncul dalam output. Setelah itu ada program membaca data dari file di mana kita menggunakan fungsi panda. Setelah itu ada program analisis awal di mana kita menentukan pulau berdasarkan latitude dan longitude. Di sini kita menggunakan fungsi def di mana di dalamnya ada if, elif, dan else yang berdasarkan latitude dan longitude-nya yang ada di file CSV, di mana kita akan menghasilkan kolom pulau, kolom baru bernama pulau, di mana kita menggunakan fungsi tentukan pulau tersebut. Tentukan pulau ini berdasarkan latitude dan longitude. Setelah itu kita akan mengklasifikasikan gempa berdasarkan magnitudo, di mana seperti di yang pertama kita menggunakan fungsi def dan fungsi percabangan, di mana nanti akan menghasilkan kolom baru kelas magnitudo. Kolom baru kelas magnitudo berdasarkan data dari CSV MAC dengan menggunakan fungsi klasifikasi magnitudo di sini. Setelah itu kita akan mengklasifikasi gempa berdasarkan bulan terjadinya dengan mengubah kolom time menjadi date time, di mana data waktu dengan menggunakan fungsi panda untuk membaca data waktu di data time di file CSV, di mana nanti data waktu akan dibaca dimasukkan ke kolom data bulan, di mana data waktu ini yang digunakan adalah data mon yang ada di file CSV tersebut, di mana nanti menghasilkan nama bulan dengan fungsi numerik, sehingga nanti kita ubah fungsi numerik menjadi bulan berdasarkan fungsi numeriknya tersebut. Di sini kita akan menghasilkan kolom baru bernama bulan dengan menggunakan data bulan di atas dan map nama bulan. Di sini kita melabelkan nama tersebut menjadi sebuah data numerik seperti Januari adalah 1, Februari adalah 2, dan seterusnya. Setelah ini, untuk menampilkan hasil analisis awal dengan tabulet, kita menggunakan fungsi definisi, yaitu tampilkan data analisis awal. Di sini kita membentuk kelompok pulau, magnitudo, dan bulan, di mana kita mengelompokkan berdasarkan pulau, lokasi source, dan jumlahnya, di mana nanti ada kolom baru dengan reset index bernama jumlah, sama seperti kelompok magnitudo dan kelompok bulan. Kita menggunakan fungsi yang serupa seperti di atas. Setelah itu kita akan menampilkan hasil analisis awal. Hasil analisis awal berupa seperti ini, di mana kita sudah menggunakan fungsi tabulet. Kita akan mendapat hasil analisis awal pulau yang berisi tabel yang sudah rapi. Setelah itu kita menggunakan fungsi untuk menampilkan data berdasarkan input pengguna, di mana kita menggunakan filter data sama dengan data copy agar data di awal tidak berubah dan hanya data copy dan data atau salin data yang berubah. Di sini kita dapat memfilter data berdasarkan pulau, kelas magnitudo, dan bulan. Di sini kita menggunakan fungsi str content, di mana huruf besar dan kecil sama saja. Setelah itu kita akan menampilkan hasil data. Hasil data menggunakan fungsi for, pengulangan for. Jika tidak ada hasilnya atau datanya kosong, maka akan menghasilkan tidak ada pencarian data. Di sini kita akan menampilkan output hasil pencarian data berdasarkan kriteria dengan bentuk tabel. Setelah itu, ini adalah program analisis utama, di mana kita menggunakan fungsi while. Kita dapat menginput gempa berdasarkan pulau, magnitudo, dan bulan dengan menginput nomor 1, 2, dan 3. Di sini nanti data pencarian yang isinya kosong. Jika kita menginput pulau, kita akan data pencarian tersebut akan menampilkan data pulau berdasarkan pulau yang kita input seperti berikut contohnya. Contohnya kita berdasarkan satu pulau Jawa. Setelah itu ada pertanyaan untuk apakah ingin melanjutkan untuk mengelompokkan gempa berdasarkan kategori lain. Jika iya, maka kita bisa mengelompokkan data melalui filter data sehingga nanti terjadi penyaringan data di mana kita hanya menampilkan data-data yang kita inginkan berdasarkan input. Jika kita mengetik Y, maka akan ditanyakan lagi dan kita mengetik 2 magnitudo dengan magnitudo kolom moderate, di mana nanti kita akan menghasilkan data pencarian, di mana data tersebut adalah data yang sudah difilter seperti berikut, di mana yang dihasilkan hanyalah data berdasarkan pulau Jawa, pulau di Jawa, dan kelas magnitudo yaitu moderate. Seperti itulah program kita berjalan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Semangat semua semuanya.